Saya nggak akan ngomong apa-apa, saya lupa semuanya. Saya nggak tahu apa-apa udah. Saya merasa salah kalau langsung diponis saya ditahan aja nggak masalah. Sampaikanlah seluruh informasi yang saudara ketahui kepada KPK agar menjadi bernilai di hadapan hukum, agar semua menjadi jelas dan tuntas. Pemirsa, surat Muhammad Nasaruddin kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan rela dipenjara tanpa proses persidangan asalkan SBY memberi ketenangan kepada anak dan istrinya akhirnya berbalas. Dalam surat balasan yang dikirim ke Makobrimob, Presiden meminta Nasaruddin menyampaikan seluruh informasi yang diketahuinya kepada KPK. Saya nggak akan ngomong apa-apa. Usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Agustus 2011, Nasaruddin menunjukkan sikap berbeda dengan saat buron dan memohon Presiden SBY melindungi istri dan anaknya. Aku lagi mengikuti proses persidangan untuk membela hak-hak saya bagi keluarga saya, khususnya bagi istri dan anak-anak saya. Perlu saya jelaskan bahwa istri saya adalah benar-benar seorang ibu rumah tangga yang sama sekali tidak mengetahui apapun yang berhubungan dengan kepartaian. Saya juga berjanji tidak akan menceritakan apapun yang dapat merusak citra Partai Demokrat serta KPK demi kelangsungan bangsa ini. Demikian surat ini, mohon bantuan dan perhatian Bapak Presiden. Hormat saya Muhammad Nasaruddin. Itu dia aja ya, tapi nggak kopi. Surat dari Nasaruddin ini pun dibalas Presiden yang disampaikan dalam konferensi pers oleh juru bicara Presiden dan staf khusus Presiden bidang hukum pada Minggu sore 21 Agustus. Dalam surat balasannya, Presiden menegaskan tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung. Dalam setiap kasus hukum yang melibatkan siapapun, saya tidak pernah, tidak akan, dan memang tidak boleh mencampuri proses hukum yang harus independen, bebas dari intervensi siapapun. Prinsip dasar non-intervensi penegakan hukum yang merdeka tersebut diatur dan dijamin dengan jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan terkait lainnya. Oleh karena itu, saya sarankan saudara kooperatif menjalani semua proses hukum yang sedang berlangsung. Melalui surat balasannya ini, Presiden SBY berharap Nasaruddin menyampaikan seluruh informasi yang diketahuinya kepada KPK. Presiden juga memerintahkan semua aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, itu dia balasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bereaksi terhadap surat yang dikirim oleh Muhammad Nasaruddin. Dan mengapa Presiden begitu cepat bereaksi membalas surat Nasaruddin, padahal banyak kasus warga negara Indonesia lainnya yang telah berkali-kali menyurati Presiden tidak juga direspon. Untuk membahas hal ini sudah hadir bersama kami di studio seorang pakar komunikasi politik, Profesor Cipta Lesmana, dan juga salah seorang dari anggota tim kuasa hukum Muhammad Nasaruddin, Ismat Surya Alam, serta Ibu Sumiarsi yang merupakan orang tua dari Wawan, salah seorang korban tragedi Semanggi 1. Dan ya, tragedi 98 pada saat itu ya. Mungkin saya ke Mas Ismat dulu. Ketika Anda melihat tanggapan isi surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dari Nasaruddin sudah mengeluarkan reaksi lain tidak ketika mengetahui surat sudah dibalas? Reaksi Nasaruddin pada waktu suratnya dibalas adalah dia senang karena mendapatkan apresiasi atas usahanya mengirimkan surat kepada SBY. Isi surat tersebut sebenarnya adalah general ya, secara umum saja, dan tapi di situ ada satu kata SBY yang patut digarisbawahi, bahwa SBY memberikan jaminan keselamatan terhadap keluarga Nasaruddin meskipun secara tersirat terhadap anaknya tersirat. Tidak terlalu jelasnya, dia mengatakan bahwa setiap yang terkait di situ akan diberikan jaminan keselamatan maupun terhadap keluarganya. Ya, ini Nasaruddin yang pernah menyurat, dan juga ada Ibu Sumarsi yang sudah mengirimkan surat sebanyak 192 kali kepada Presiden kita, ingin meminta kejelasan status hukum dari peristiwa yang menimpa anak ibu ya. Nah, bagaimana Ibu melihat ketika Presiden dalam kurun waktu 3 hari sudah membalas surat Nasaruddin, padahal
Ibu harus menunggu 1 tahun, berkali-kali menyurat, baru akhirnya direspon. Ini Bapak Presiden memberikan perlakuan yang istimewa terhadap Bapak Nazarudin. Dan kalaupun misalnya surat itu dinilai adalah yang general atau surat itu biasa ya, tetapi bagi seorang Nazarudin yang menjadi tersangka koruptor, dia sedang dalam permasalahan yang berat, ini mempunyai nilai yang sangat tinggi sekali. Seperti saya misalnya, seandainya surat saya ini dibalas oleh Presiden dan Presiden melaksanakan seperti apa yang dijanjikan pada saat bertemu dengan kami keluarga korban pada tanggal 26 Maret 2008, bahwa Presiden akan mendorong kasus Trisakti Semanggi 1 dan 2 ini ke pengadilan HAM esok, bagi kami keluarga korban sangat senang sekali. Ya baik, kalau Pak Acip, Anda melihatnya bagaimana? Ini dua perbandingan, yang satu harus menyurat berkali-kali, yang ini baru 3 hari sudah dibalas oleh Presiden. Saya kira balasan surat dari Presiden ini mengejutkan banyak pihak, termasuk saya juga terkejut. Kita pikir tidak akan dibalas, sebab jubir istana, jubir Presiden Julian Pasha sebetulnya sudah mengatakan bahwa surat ini aneh, kenapa ditujukan kepada Presiden, dan secara implisit Julian Pasha sudah mengatakan Presiden tidak akan menanggapinya. Ya, juga banyak elemen masyarakat mengatakan supaya jangan ditanggapi, supaya ini dibuka seterang-terangnya gitu ya, jangan ada intervensi siapapun. Tapi kemungkinan SBY dalam posisi galau. Kalau nggak dibalas nanti dikritik lagi. Ini kan sudah terbuka. Seluruh elemen masyarakat sudah mengetahui isi surat Nazarudin. Kalau nggak dibalas, ya mungkin bagaimana akhirnya diputuskan dibalas gitu ya. Saya berpendapat tindakan Presiden ini menurunkan wibawa Presiden. Mestinya tidak perlu Presiden SBY yang membalas. Katakanlah minta kepada jubir atau kepada staf khusus Presiden bidang hukum Denny Indrayana yang menjawab, ya lebih ringan begitu ya. Tapi kan memang kemarin yang menyampaikan juga jubir dan staf khusus yang menyampaikan, bukan ini sudah resmi. Maksud saya mestinya cukup jubir menanggapi atas nama Presiden, boleh. Tidak perlu surat yang tidak perlu. Surat itu menurunkan di bawah posisi Presiden. Dan apa yang dikatakan oleh Ibu Sumarsi saya dukung sekali, bahwa ada kesan kuat diskriminatif di sini. Kenapa Presiden begitu cepat ya menanggapi, padahal begitu banyak warga yang tulis surat. Padahal satu mengenai kasus HAM ini juga betul-betul penting ya. Ada juga beberapa teman saya juga ada kasus hukum, tulis surat kepada Presiden, tidak ada tanggapan sama sekali. Nah ini artinya apa? Kecuali diskriminatif, ini mempunyai meta meaning bahwa Presiden menganggap kasus Nazarudin ini istimewa, sehingga harus cepat membalas surat Nazarudin. Padahal kan Nazarudin sebagai pribadi kirim surat kepada Presiden, dan SBY membalas sebagai Presiden Republik Indonesia. Iya, tapi tadi Mas Senat mengatakan menurut pihak mereka isinya hanya datar-datar saja, general, tidak ada yang eksplisit. Sangat normatif isinya. Isi surat balasan Presiden itu sebagian sudah sering diulang-ulang oleh Bapak Presiden, bahwa intinya Presiden mengatakan kami tidak bisa intervensi dalam proses hukum. Percayakanlah kepada KPK, minta kepada Nazarudin, serahkan apa yang Anda miliki kepada KPK. KPK akan bertindak profesional. Sangat-sangat normatif isi balasan Presiden. Jadi sebenarnya kalau tidak dijawab pun tidak apa-apa ya? Tidak perlu saya kira. Surat Bapak Presiden yang ditujukan kepada Pak Nazarudin ini sebenarnya juga membuktikan adanya wacana yang sudah dilontarkan oleh Bapak Marzuki Ali yang berkeinginan untuk menghentikan kasus-kasus korupsi. Jadi para koruptor itu dimaafkan, walaupun misalnya uang yang dijarah itu dikembalikan ke negara. Yang menjadi pertanyaan saya sebagai rakyat, apakah mungkin ada kesadaran seorang koruptor untuk menyerahkan harta kekayaan, harta korupsinya itu tiba-tiba diserahkan begitu saja kepada negara? Surat Bapak Presiden ini mengandung arti bahwa Bapak Presiden setengah hati di dalam melaksanakan janjinya yang beliau akan memberantas korupsi. Kalau ini dikait-kaitkan, maka kemudian baik orang yang melakukan tindak kejahatan hak asasi manusia maupun yang melakukan kejahatan korupsi akhirnya akan diarahkan untuk diputihkan. Bahkan kalau saya meminjam kata-kata Pak Yusuf Kala, kalau kita selalu meningkat ke belakang, kita melihat sekian, kita tidak akan sampai-sampai. Tetapi pertanyaan saya sebagai rakyat, kapan akan ada perubahan? Kapan tidak akan ada korupsi lagi?
kapan tidak akan terjadi pelanggaran HAM lagi. Bagi kami penegakan hukum ini sangat penting sekali. Yang kita tuntut, yang kita inginkan adalah Bapak Presiden menyerahkan penyelesaian kasus-kasus kejahatan, baik korupsi maupun pelanggaran HAM ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Walaupun Bapak Presiden tidak intervensi, tetapi Bapak Presiden sebagai orang nomor 1 di negara ini dengan tidak memberikan perhatian istimewa kepada keluarga Presiden, saya rasa ini cukup ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan. Saya harus sudah dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali. Saat lagi kami masih akan memperbincangkan mengenai begitu cepatnya Presiden SBY membalas surat yang dilayangkan oleh Nazarudin. Saat lagi di Metro Siang.